pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Silahkan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Melinda, Hadir Bu. Septi, Hadir. Siti Hajar. Hadir. Oke, baik, berarti ada satu orang ya yang tidak masuk. Sekarang silakan siapkan alat tulis dan buka buku paket bab mengenai sistem pencernaan. Sambil lihat di kanan dan di kirinya siapa tahu ada sampah. Kalau ada silakan bawa terlebih dahulu ya. Oke, sudah siap semuanya? Siap Bu. Siap. Kalian masih inget gak minggu kemarin kita udah ngebahas materi apa aja? Makanan yang Betul sekali, dan makanan ya. Ada apa aja dan makanan itu? Lemak, terus apa lagi? Karbohidrat, vitamin, protein, mineral, lemak ya. Terus apa lagi tadi? Vitamin. Ya. Terus? Mineral. Tadi udah disebut ya. Terakhir? air. Tadi kalian udah sarapan dulu kan sebelum datang ke sini? Sudah Bu. Sudah. Masih ingat ya tadi sarapan pakai apa? Nasi sama telur Bu. Nasi sama telur. Terus seperti Bubur Bu. menurut kalian zat-zat makanan atau nutrisi-nutrisi makanan yang ada di dalam sarapan kalian tadi pagi itu bisa langsung digunakan oleh tubuh atau tidak? Tidak Bu. Tidak. Kenapa tidak? Harus ada proses dulu. Proses dulu. Nama prosesnya yang tahu apa? Proses Nah, ya betul sekali. Jadi makanan yang kita makan itu harus diproses dulu sebelum bisa diserap dan digunakan oleh tubuh kita untuk melakukan berbagai proses biosintesis. Setelah kalian selesai melakukan pembelajaran hari ini, kalian harus bisa menganalisis struktur dan fungsi dari organ-organ sistem pencernaan. Lalu setelah itu kalian mengaitkannya dengan berbagai nutrisi yang ada di dalam makanan dan bagaimana prosesnya itu terjadi. Materi sistem pencernaan ini bukan materi yang baru ya buat kalian, karena dari SD dan SMP pun udah dibahas kan? Jadi insya Allah materi ini akan lebih mudah dipahami oleh kalian. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua materi. Nah, yang pertama adalah organ sistem pencernaan, dan yang kedua adalah proses pencernaan itu sendiri. Di sini Ibu punya video yang berhubungan dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, sekarang kalian amati dulu videonya. Di sini ada yang mau menanggapi dari video yang telah tadi kalian simak? Ayo Bu. Nah, silakan Septi. Videonya tadi memperlihatkan jalannya makanan dari mulai masuk ke mulut lalu berjalan sampai menjadi zat sisa. Oke, terus sekali. Ada lagi yang lain mau menambahkan? Saya Bu. Seperti yang tadi Ibu bilang di awal bahwa makanan perlu diproses terlebih dahulu sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Tapi pada video tadi saya belum bisa mengetahui bagaimana proses. Jadi bagaimana Bu prosesnya? Oh, jadi belum paham gitu proses pencernaan itu bagaimana prosesnya. Oke, untuk menjawab pertanyaan Melinda yang barusan ya, di sini Ibu punya LKPD. Kalian secara berkelompok berdiskusikan dan isi LKPD-nya. Setelah selesai mengerjakan LKPD ini, pertanyaan dari Melinda insya Allah akan terjawab. Nah, coba baca terlebih dahulu LKPD-nya dengan cermat. Silakan tanyakan jika ada yang mau ditanyakan. Bu. Silakan Septi. Untuk LKPD yang kedua, waktu penumbukan kue A dan B harus sama. Nah, itu maksudnya kalau kue A ditumbuk selama 7 menit, kue B juga harus selama 7 menit. Ya betul sekali. Jadi kalau dua-duanya harus sama waktunya, terus kecepatan menumbuknya juga harus sama. Jadi kalian tumbuk aja kan, kelompoknya ada beberapa orang tuh. Jadi 2 orang boleh menumbuk seperti itu. Nah, kecepatan juga harus bareng gitu. Ya, nanti ada yang lain? Cukup? Mengerti semuanya? Ya. Oke. Ibu beri waktu 30 menit cukup ya?
silakan perwakilan kelompoknya bawa alat dan bahan ke depan dan lakukan percobaan serta diskusi secara berkelompok. Ada yang mau ditanyakan? Nah gitu, nah sekarang tubuhnya secara berbagai kecepatan juga usahain harus sama ya. Ini warnanya jadi berubah jadi ungu gitu, ini tetap jadi beda cabai. Ini mulut sebagai tempat namanya. Bagaimana? Sudah selesai semuanya? Sudah. Baik, alhamdulillah ya. Sekarang perwakilan kelompoknya silahkan presentasikan hasil diskusi dari LKPD yang pertama terlebih dahulu. Ya silahkan, yang mau siapa? Baik, silahkan Septi. Perkenalkan, nama saya Septi dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi. Yang A, nama organ mulut, fungsinya sebagai tempat mengunyah. Yang B, eksofagus, fungsinya sebagai saluran penghubung antar mulut dan lambung. Yang C, hati, fungsinya menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Yang D, lambung, fungsinya sebagai tempat memecah dan mengaduk-aduk makanan lewat gerak peristaltik. Nah, yang E, pankreas, fungsinya untuk mengekskresikan enzim-enzim pencernaan seperti enzim lipase. Yang F, usus besar, yaitu fungsinya sebagai tempat menyerap air dan pembusukan sisa makanan yang dibantu oleh bakteri E. coli. Yang G, usus halus, fungsinya sebagai tempat pencernaan lemak, penyerapan zat-zat yang telah disederhanakan. Yang H, itu anus, fungsinya sebagai tempat keluarnya feses. Nah, nomor 2, organ-organ tersebut dikelompokkan menjadi saluran pencernaan, yaitu mulut, eksofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Lalu kelenjar pencernaan, yaitu hati dan pankreas. Sekian. Silahkan duduk kembali ke tempat. Nah, beri tepuk tangan untuk Septi. Baik, dari hasil diskusi yang telah dipaparkan oleh Septi tadi di depan, adakah di sini yang mau menambahkan atau mungkin bertanya atau menyanggah? Silakan acungkan tangannya. Ya, silakan Melinda. Saya ingin menambahkan bahwa selain hati dan pankreas, dinding usus dan dinding lambung dan kelenjar air ludah juga termasuk kelenjar pencernaan karena menghasilkan enzim juga. Nah, betul sekali ya. Jadi tadi kelenjar air ludah ya yang ada di mulut, lalu dinding lambung dan dinding usus juga merupakan masuk ke kelenjar pencernaan. Karena pada kelenjar air ludah mensekresikan, ada yang tahu? Enzim. Nah, betul sekali, dipetilin. Kalau dinding lambung, nah ini yang mensekresikan pepsin dan renin. Nah, juga ada menghasilkan HCl. Nah, lalu dinding usus menghasilkan enzim seperti laktose, maltose, lalu ada peptidase dan lain-lain. Nah, betul sekali ya, Melinda. Terima kasih atas tambahannya. Ada yang lain? Tidak ada? Baik, kalau begitu Ibu ya yang mau menambahkan tadi di fungsi mulut ya. Fungsi mulut itu hanya disebutkan untuk tempat mengunyah makanan. Nah, sebenarnya mulut itu juga sebagai tempat mencerna karbohidrat. Terus di lambung tadi hanya untuk menghancurkan. Sebenarnya di lambung juga terjadi pencernaan atau tempat pencernaan protein. Nah, lalu di usus selain mencerna lemak, di usus juga merupakan tempat mencerna protein dan karbohidrat supaya lebih sederhana lagi ya zatnya. Ya sudah, itu saja yang Ibu akan tambahkan. Sekarang lanjut ke LKPD yang kedua. Silahkan perwakilan kelompok selanjutnya jelaskan LKPD yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di wabarakatuh. sini saya akan mempresentasikan hasil percobaan diskusi kelompok saya. Pada sampel yang ke-1, yaitu kue yang dicampur dengan air mineral, sebelum ditetesi betadin warnanya krem atau coklat muda, dan setelah ditetesi dengan betadin warnanya coklat tua, yang artinya kue ini mengandung karbohidrat kompleks atau polisakarida. Dan kue yang kedua yang dicampur dengan air liur, warna sebelum ditetesi betadin yaitu krem atau coklat muda, dan setelah ditetesi betadin yaitu ungu kehitaman. Yang artinya kue ini mengandung karbohidrat sederhana atau disakarida atau monosakarida. Jika diibaratkan kegiatan di atas merupakan proses yang terjadi di mulut, maka
Pada kue cracker A terjadi proses pencernaan secara mekanik saja. Sedangkan pada kue cracker B terjadi proses pencernaan kimiawi dan mekanis. Jadi kesimpulannya, proses pencernaan makanan pada manusia terjadi secara mekanik, yaitu merupakan proses pencernaan secara fisis yang menyebabkan makanan dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, dan secara kimiawi, yaitu merupakan proses pemecah makanan dengan mengubah molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Sekian. Terima kasih kepada Melinda. Beri tepuk tangan dulu. Dari hasil diskusi kelompok Melinda yang telah dipaparkan di depan tadi, adakah di sini yang mau menambahkan mungkin atau bertanya atau menyanggah? Silakan acungkan tangannya. Nah, Ibu, saya mau bertanya kan untuk percobaan yang telah tadi kita lakukan itu tuh merupakan analogi dari proses pencernaan yang ada di mulut. Nah, apakah itu juga sama seperti proses pencernaan yang terjadi di organ lain? Oke, bagus sekali ya pertanyaannya. Untuk secara konsep sama saja, jadi proses pencernaan itu ada dua kan tadi, yang mekanik dan tadi enzimatis. Nah, sama di lambung dan di usus juga itu konsepnya sama saja, cuman bedanya kalau mungkin oke, kita mulai aja dari tadi kan di mulut itu terjadi mekanis dan enzimatis. Nah, dibantu oleh gigi dan air liur. Nah, lalu kita masuk ke esofagus. Nah, di esofagus ini tidak terjadi pencernaan, jadi hanya saluran penghubung antara mulut dan lambung. Nah, kalau di lambung itu terjadi pencernaan sama enzimatis dan mekanis. Kalau tadi kan dilihat dari fungsinya, lambung itu sebagai tempat mengaduk makanan ya, menghancurkan makanan melalui gerakan peristaltik juga. Nah, di sini tetap kalau tadi kan di mulut terjadi pencernaan karbohidrat. Kalau di sini secara enzimatisnya terjadi pencernaan protein. Nah, dibantu tadi oleh enzim pepsin dan renin. Lalu nanti kita masuk ke usus halus. Nah, di usus halus tadi di fungsi sudah disebutkan kan tempat pencernaan lemak dan protein juga karbohidrat. Nah, di sini terjadi pencernaan dan dibantu oleh enzim-enzim yang dihasilkan oleh ini usus dan pankreas ya. Lalu di sini juga selain terjadi pencernaan, terjadi proses absorpsi. Ada yang tahu absorpsi apa? Penyerapan. Nah, jadi di dinding usus ini terjadi penyerapan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, terus langsung kita masuk ke usus besar. Nah, di usus besar sudah tidak terjadi proses pencernaan lagi. Nah, di sini hanya terjadi absorpsi saja, absorpsi air, dan mungkin di sini sisa makanan yang ada di usus besar ini masih ada zat-zat yang masih dibutuhkan juga seperti vitamin, mineral, diserap kembali di usus besar. Nah, selain itu, selain penyerapan di usus besar terjadi apa juga? Pembusukan. Terus yang dibantu oleh bakteri. Nah, betul sekali. Setelah itu barulah dikeluarkan melalui anus. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah cukup? Mengerti semuanya? Mengerti. Baik, alhamdulillah. Kalau begitu, dari diskusi dan percobaan yang telah kalian lakukan tadi, coba kesimpulan apa yang dapat kita ambil? Siapa yang bisa acungkan tangannya? Saya, Bu. Silakan. Sistem pencernaan manusia terdiri dari mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, lalu anus. Selain itu juga ada kelenjar pencernaan yang memproduksi enzim-enzim yang membantu proses pencernaan. Betul sekali. Ada yang mau menambahkan? Saya, Bu. Nah, silakan Melinda. Proses pencernaan manusia dibagi menjadi proses pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. Nah, betul sekali. Itu di sini Bu, seperti biasa punya pertanyaan. Untuk yang bisa silakan acungkan tangan dan jawab pertanyaannya secara singkat saja ya. Soal nomor pertama, sebutkan organ pencernaan sesuai dengan perannya sebagai saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Silakan. Saya, Bu. Ya, baik, Septi. Sistem pencernaan manusia terdiri dari mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan anus yang berperan sebagai saluran pencernaan, serta hati, pankreas, dinding lambung, dan juga kelenjar air lidah yang berperan sebagai kelenjar pencernaan. Betul sekali. Baik, pertanyaan selanjutnya, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis proses pencernaan yang ada di dalam tubuh manusia. Silakan yang bisa. Ya, silakan Melinda. Proses pencernaan secara mekanis merupakan proses pencernaan secara fisik yang menyebabkan makanan dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Proses pencernaan
Proses pencernaan secara kimiawi merupakan proses pemecah bahan makanan dengan mengubah makanan yang bermolekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Nah, betul sekali ya. Alhamdulillah pembelajaran mengenai proses pencernaan dan organ sistem pencernaan telah selesai. Nah, untuk minggu depan kita akan masih membahas bab mengenai sistem pencernaan. Nah, materi yang akan dibahas minggu depan itu mengenai sistem pencernaan pada hewan dan gangguan sistem pencernaan. Sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila ibu banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.